Ancaman-ancaman untuk mendelegitimasi hasil pemilu terus mengemuka. Selain imbauan atau ajakan upaya mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu dan lembaga hukum pun terus disuarakan. Meski sebatas imbauan atau ajakan, namun jika upaya itu terus dilakukan, maka bukan tidak mungkin akan mengganggu stabilitas politik tanah air. Terkait hal itu, wajar saja jika kemarin Panglima TNI dengan tegas menyatakan akan menindak tegas bagi siapapun yang mengganggu stabilitas politik, terlebih mengganggu kedaulatan NKRI. Lantas seperti apa potret pemilu kali ini? Hingga benarkah ada upaya mendelegitimasi pemilu? Betapa hal ini akan menjadi bagian dari diskusi ini sore hari ini. Saya telah hadir bersama narasumber saya di studio. Ada Bapak Lukman Edy, Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi Ma'ruf, dan juga Muhammad Iqbal, Juru Debat BPN Prabowo Sandi, serta Pak atau Prof Indria Samego, peneliti LIPI. Terima kasih Prof dan juga Mas Lukman serta Mas Iqbal terhadir bersama kami dalam Prime Talk. Namun sebelum kita lanjutkan debat ini, kita lihat terlebih dahulu ini ada di mana Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto menyatakan bahwa institusinya siap mengamankan pemilihan umum 2019. Panglima TNI memastikan bahwa jika ada pihak-pihak yang mengganggu stabilitas politik, jalannya demokrasi, mengganggu NKRI, mengganggu Pancasila, mengganggu Undang-Undang Dasar 1945 dan juga mengganggu Bhinneka Tunggal Ika, maka akan berhadapan dengan TNI. Saya Panglima TNI didampingi oleh Kepala Staf Angkatan dan Komandan Pasukan Khusus TNI menyatakan bahwa TNI dan jajaran siap mengamankan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019. Dan kami menekankan bahwa politik TNI adalah politik negara. TNI netral dalam pelaksanaan Pileg maupun Pilpres 2019. Dan saya ingin memastikan bahwa jika ada pihak-pihak yang mengganggu stabilitas politik, jalannya demokrasi, mengganggu NKRI, mengganggu Pancasila, mengganggu Undang-Undang Dasar 1945, dan mengganggu Bhinneka Tunggal Ika, maka akan berhadapan dengan TNI. Saya ulangi, akan berhadapan dengan TNI. Ingat, TNI adalah bentengnya NKRI. NKRI harga mati. Iya, ini baru saja kita lihat bahwa ini nampaknya TNI dengan tegas akan menyatakan bahwa akan menindak tegas bagi siapapun yang akan mengganggu stabilitas pemilu. Karena kita lihat memang ini jelang pelaksanaan pemilu serentak ini yang tinggal 7 hari lagi, nampaknya makin panas ke sini ya. Ini tapi kalau panasnya ini makin ke sini juga akhirnya menjurus kepada suasana yang makin mengkhawatirkan karena akhirnya muncul potensi seperti delegitimasi terhadap institusi pemilu. Prof, ini kalau kita lihat ada beberapa hal, diantaranya juga sudah lama ini terkait dengan 7 kontainer sebelumnya, terus ribuan DPT ganda, mobilisasi warga negara asing, banyak juga hal-hal lain, dan bahkan tak tanggung-tanggung juga ini secara langsung ada yang mengatakan bahwa KPU juga tidak netral. Dan Anda melihat terkait dengan hal ini, benarkah menurut Anda bahwa ini seperti ada upaya untuk mendelegitimasi pemilu? Ya, soal benar atau salah itu ada terminologi sendiri ya. Tapi saya melihat dari sisi aksi dan reaksi terhadap proses politik itu, yang kita mungkin sebagian besar dari ilmuwan politik akui bahwa pendekatan realis itu paling dominan. Apa itu pendekatan? Yang selalu bicara tentang bagaimana menangkan pertarungan. Nah, persoalannya di situ ada cara-cara yang di satu pihak itu diperbolehkan, karena memang tidak mungkin orang bertarung kemudian siap kalah dari awal, itu nggak mungkin. Jadi maunya menang terus.
tetapi dengan cara yang lebih soft, Ya. lebih beradab gitu ya. Tetapi ada, dan kebanyakan juga ada yang menggunakan cara-cara yang ya tidak beradab, cara-cara yang Machiavellianis, menghalalkan segala macam cara mencapai tujuan. Ini sesuatu yang sudah diketahui umum dalam textbook politik itu sangat dominan. Jadi kalau ada evaluasi terhadap fenomena politik semacam itu, ini wajar saja. Nah, tinggal masalahnya bagaimana. Karena orang berpolitik ingin menang itu adalah fenomena universal, alami. Di Barat juga begitu. Tapi persoalannya, kenapa di Barat kok kayaknya setiap pemilu tenang-tenang saja, relatif ayem, jauh dari violence gitu ya. Tapi di sini selalu ada intrik-intrik, ada bumbunya gitu. Oke. Nah, ini yang mengakibatkan orang dulu, terutama kawan Indonesianis, menganggap bahwa suksesi politik di Indonesia ini tidak bisa berlangsung secara damai. Jadi selalu saja diwarnai oleh intrik-intrik istana. Ya, jadi apa yang disebut sindrom Mataram, Mataram Syndrome, itu menunjukkan bahwa to some extent, ya, suksesi itu tidak bisa berlangsung dengan damai. Walaupun sudah sejak tahun 2004 dibuktikan lewat pemilu langsung. Dan 10 tahun SBY duduk di situ aman-aman saja. Tapi Prof, Anda melihat dengan adanya hal-hal ini tadi, apakah memang atau Anda sepakat tidak bila ini dikatakan seperti mendelegitimasi pemilu? Iya, kalau misalnya tujuan seperti yang sudah ramai dibicarakan, informasi-informasi yang menyangkut KPU itu ternyata bisa dimentahkan. Nah, ini kan apa? Orang bisa menafsirkan bahwa tujuan dari penyebaran informasi yang kita sebut hoax itu mestinya tidak perlu dilakukan, apalagi untuk badan lembaga yang kita akui. Tanpa KPU tidak ada pemilu, karena KPU sudah diciptakan untuk menjadi pelaksana pemilu itu. Bawaslu juga begitu. Tapi kenyataannya mulai dari KTP yang dibuang di mana jadi viral, kemudian ada 7 juta kontainer, macam-macam berita hoax itu yang arahnya kepada KPU. Ini menunjukkan ada suatu upaya sistematis agar orang punya sepakat, punya pendapat yang sama bahwa KPU sudah take side, sudah memihak. Nah, ini persoalannya. Jadi menurut saya ketika KPU sudah membuktikan tidak ada itu 7 juta kontainer, nah terus gimana pertanggungjawaban itu? Hanya selesai pada ya maaf itu kan cuma ada informasi begitu dan tidak ada tindak lanjut. Nah, ini persoalan lanjutan di kita ini adalah implementasi. Walaupun law enforcement itu yang law enforcement walaupun sekarang sudah ditangkap ya terkait dengan penyebar isu terkait dengan 7 kontainer ya, itu. Tapi tetap saja ada pertanyaan. Yang ditangkap itu yang kecil-kecil. Justru yang besar kenapa tidak? Oke, baik. Saya mungkin ke Mas Lukman dulu terlebih dahulu. Ini Anda sendiri melihat upaya-upaya ini tuh merupakan Anda sepakat tidak? Kembali lagi pertanyaan itu bahwa ini adalah hal-hal mendelegitimasi pemilu seperti itu, seperti KPU dan juga Bawaslu. Anda melihatnya seperti apa dari TKN? Saya ingin menguraikannya mungkin satu persatu ya. Konstruksi dari berbagai macam upaya delegitimasi ini. Ya. Menurut kami ada 2 delegitimasi. Yang pertama adalah melakukan delegitimasi terhadap posisi Pak Jokowi sebagai presiden incumbent dan posisi Pak Jokowi sebagai calon presiden 01. Apa fakta-faktanya delegitimasi terhadap seorang Pak Jokowi? Ya. Yang pertama tentu misalnya ketika kejadian Ratna Sarumpait, ya, yang sudah disiapkan berbagai macam skenario untuk mendelegitimasi Pak Jokowi sebagai seorang presiden, di mana seorang presiden tidak mampu menjaga kehormatan warga negaranya, sehingga kemudian terjadi pemukulan-pemukulan, pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Itu framing yang mau dibuat. Kemudian yang kedua, berbagai macam pidato Pak Prabowo yang secara lugas menyatakan berbagai macam soal ekonomi, soal HAM, soal penegakan hukum, ya, soal sumber daya alam, ya, soal sumber daya manusia misalnya yang dikatakan bahwa kita ini
sumber daya manusianya lemah semua, ya. Ini bahagian dari delegitimasi juga terhadap Pak Jokowi. Walaupun kemudian data-data yang disampaikan itu kami berupaya keras untuk membantahnya. Kami melakukan klarifikasi, kami melakukan sosialisasi, kami menjelaskan kepada publik bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah dalam rangka melakukan upaya delegitimasi terhadap profil seorang Pak Jokowi, baik dia sebagai presiden maupun dia sebagai calon presiden untuk 5 tahun yang akan datang. Terus yang kedua, delegitimasi terhadap bukan saja kepada paslon 01, tetapi juga ternyata melakukan delegitimasi terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu. Dikatakan KPU berpihak dengan mulai mengungkap soal data DPT misalnya. Padahal saya tahu betul apa yang disampaikan berjuta-juta DPT ganda, DPT bermasalah, DPT invalid, itu sebenarnya bukan data-data jutaan itu, data-data yang patut untuk disimpulkan sebagai sebuah DPT yang bermasalah. Tetapi kalau itu dikatakan sebagai sebuah DPT yang akan diklarifikasi kepada KPU sih oke-oke saja. Mungkin pengetahuan, pemahaman terhadap jutaan-jutaan nama itu yang kemudian belum dipahami sehingga harus ditanyakan kepada KPU, ditanyakan kepada Dukcapil misalnya. Contohnya misalnya soal tanggal lahir yang berbarengan hampir jutaan orang. Nah itu memang ketentuan kependudukan kita seperti itu kok. Anda melihat orang yang tidak ketahuan kapan dia lahir itu kemudian disimpulkan oleh Dukcapil lahirnya tanggal sekian. Dalam kata lain Anda melihat bahwa ini sebagai sebuah rangkaian yang sistematis dan telah direncanakan seperti itu? Saya tidak tuduh seperti itu ya, tapi fakta-fakta yang terjadi benar seperti itu adanya. Delegitimasi terhadap kami sebagai paslon 01 juga delegitimasi terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu. Terakhir berbagai macam data-data yang sebenarnya hanya layak untuk diklarifikasi kepada instansi-instansi yang berwenang itu diumumkan kepada publik sebagai bentuk ketidaknetralan KPU. Ya. Dan terakhir menyatakan bahwa kalau 01 menang maka ini adalah kecurangan pemilu, itu bahagian dari delegitimasi yang menurut saya hoak terbesar lah di era demokrasi seperti ini. Mas Iqbal, tanggapan Anda menyatakan kalau kalah dinyatakan curang itu kan berat menurut saya itu. Terima kasih Mbak Happy. Yang pertama saya mengapresiasi teman-teman dari Panglima TNI ya beserta jajarannya, semoga sesuai dengan faktanya di lapangan dan kami percaya TNI netral. Yang kedua adalah kenapa KPU ini sekarang terkesan delegitimasi? Karena beberapa statement-statement. Yang pertama, ketika formulir di LC itu komisionernya bilang takut ada yang dipermalukan gitu. Artinya apa? Di situ statementnya ini sudah tidak netral. Siapa yang dipermalukan? Harusnya memang orang yang bertarung itu memang dipersilahkan sesuai dengan aturan. Yang mengusulkan itu statement yang secara tidak langsung dia ingin menjaga salah satu kandidat. Yang kedua adalah DPT itu fakta. Akhirnya KPU meralat kok. Bayangkan kalau kita pemilu dengan data yang tidak benar, uang negara habis untuk mubazir. Nah kita ingin meralat ini supaya ini bukan justru ini untuk memperkuat KPU bahwa supaya pemilu itu berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, banyak terjadi bukan kecurangan sekarang, fakta 8 miliar yang ditangkap KPK, kemudian yang terjadi juga kasus di mana banyak politik uang terjadi, harusnya ditindak tapi sangat lambat. Seorang menteri membagi duit dengan ada kata-kata ajakan ke TPS, sampai sekarang belum ada diperiksa. Itu yang akhirnya sekarang membuat rakyat ini curiga, ada apa ini? Coba kalau KPK berani membuka amplop 8 miliar itu, ada nggak nama paslonnya? Ada nama calegnya? Nggak ada. KPK tidak berani membuka. Memang nggak ada. Harusnya buka sehingga rakyat melihat ini amplopnya. Mas dan juga Mas Edi, Prof, kita akan perbincangan ini saja. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Prime Time Talk.